kita masih mengkaji dari ucapan Firdaus ini apakah ada muatan menista agama atau tidak. Kalau ada, kita masih mengkaji nih. Kalau ada, kami pun tidak akan segan-segan untuk melaporkan Firdaus ini tentang penistaan terhadap agama. Bisa jadi puluhan laporan kalau dia nggak hati-hati mulutnya. Saya akan lakukan upaya-upaya hukum lainnya. Salah satunya adalah kelompok komunitas atau persatuan perdukunan yang Firdaus maksud ini, saya akan minta kepada Kumham untuk dicabut aja izinnya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Acong Latif tidak main-main nampaknya, terus mengejar tidak hanya Firdaus, kini juga para dukun. Para dukun yang tergabung dalam Asosiasi Dukun Indonesia juga dikejar oleh pengacara Acong Latif. Hal ini karena saat meminta maaf, Firdaus tidak tulus ikhlas meminta maaf dan tidak mengakui kesalahannya, bahkan menyerang Acong Latif. Karena itulah pengacara asal Madura ini pun akhirnya terus mengejar tidak hanya pengacaranya tapi juga Asosiasi Dukun Indonesia. Nah, langkah apakah yang akan dilakukan oleh Acong Latif dalam mengejar pengacara dan para dukunnya ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dilansir dari Intens Investigasi, pengacara Acong Latif nampaknya makin serius untuk mempidanakan pengacara Firdaus Oyobo dan para dukun jika memang hal itu menyalahi aturan. Dan tidak hanya itu, Acong Latif juga akan menghubungi MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk memberikan fatwa haram kepada para dukun ini dan juga kepada Kemenkumham untuk menutup perdukunan dan menutup Asosiasi Dukun Indonesia. Firdaus Oyobo tapi justru menyalahkan Acong Latif sebagai penyebabnya. Lantas benarkah Acong pun juga akan melaporkan Persatuan Dukun se-Indonesia ke MUI dan meminta Kemenkumham untuk mencabut izin dan membubarkan organisasi tersebut? Ketika Firdaus Oyobo meminta maaf kepada masyarakat pasca dipolisikan dan juga terancam hukuman penjara maksimal selama 10 tahun. Di sisi lain, seteru Firdaus yang bernama Acong Latif pun rupanya sedang menyusun strategi untuk melaporkan organisasi Persatuan Dukun se-Indonesia dan juga Firdaus Oyobo ke Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Tidak hanya itu, Acong CS pun juga berencana untuk menempuh langkah hukum lainnya dengan meminta agar Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mencabut izin organisasi perdukunan karena diduga kehadirannya tidak mengedukasi masyarakat. Lantas, seperti apakah Firdaus menanggapi langkah Acong Latif tersebut? Dan benarkah Firdaus pun bersedia untuk melakukan sumpah pocong? Kita masih mengkaji dari ucapan Firdaus ini apakah ada muatan menista agama atau tidak. Kalau ada, kita masih mengkaji nih. Kalau ada, kami pun tidak akan segan-segan untuk melaporkan Firdaus ini tentang penistaan terhadap agama. Bisa jadi puluhan laporan kalau dia nggak hati-hati mulutnya. Saya akan lakukan upaya-upaya hukum lainnya. Salah satunya adalah kelompok komunitas atau persatuan perdukunan yang Firdaus maksud ini, saya akan minta kepada Kumham untuk dicabut aja izinnya. Jangan sampai dengan kelompok-kelompok mereka ini yang harus memaksakan masyarakat ini dan narasi-narasi yang dia sampaikan itu membangun kesesatan. Jangan sampai seperti itu. Jadi pencegahan salah satunya adalah saya akan minta ke Kum dan HAM untuk mencabut izin atau apapun yang dikeluarkan untuk organisasi atau kelompok yang Firdaus maksud itu, kelompok-kelompok perdukunan lah.
Kalian tidak mengedukasi itu. Kalau berbicara masalah melecehkan agama, apakah gue ada niat? Gue siap disumpah pocong, nggak ada gue niat melecehkan agama Islam. Kalau memang harus ada sumpah pocong, nggak usah hukum negara, sumpah pocong, nggak ada niat gue. Dukungan terhadap langkah hukum yang ditempuh Achong Latif dan kawan-kawan rupanya juga mendapatkan respon dari banyak pihak agar Firdaus Owiwobo segera diproses secara hukum. Diakui Achong Latif, dukungan itulah yang menjadi amunisi bagi mereka untuk melaporkan Firdaus ke Polda Metro Jaya. Tetapi benarkah Firdaus pun tetap merasa tidak bersalah dengan pernyataannya dalam video yang telah tersebar di jagat maya? Buktinya apa? Respon dari netizen. Semua pada nggak suka ke Firdaus kok. Respon dari teman-teman tokoh-tokoh Islam seperti apa? Ada beberapa kiai ngirim video ke saya, bahkan memposting yang minta Firdaus untuk segera tobat, ini itu segala macam. Minta atau mengecam saudara Firdaus. Beberapa pimpinan pesantren, kebayang kalau itu marah. Santrinya gimana? Ada beberapa gerakan-gerakan santri juga, ada mahasiswa juga yang mengecam saudara Firdaus gitu. Itu bukti bahwa beberapa orang atau kebanyakan orang ini marah kepada saudara Firdaus. Kamilah yang mewakili. Sehingga dengan laporan seperti itu, pertama, proses hukum itu jelas. 2, tobat. Itu karena bentuk peduli juga ke Firdaus. Kenapa kita melaporkan? Kalau misalnya marahnya umat Islam dan Indonesia ini membabi buta, apa yang dia mau lakukan? Satu-satunya kan biar ditahan dia di kepolisian, sehingga dia juga aman. Itu salah satu tujuan proses hukum. Sadar, terus koreksi diri, berubah tutur katanya lebih baik gitu. Itu tentunya salah satunya tujuan kita itu. Pedulilah ke dia. Kalau saya melihat itu memaksakan orang lain untuk percaya terhadap dukun yang dia anggap selama ini adalah taming, ataupun buat dia, kalau menurut saya sih kelompok perdukunan dia itu hanya dijadikan alat, selain taming dijadikan alat untuk dia ngoceh di medsos, untuk dia terkenal, untuk dia segala macam gitu. Selama ini kan tidak ada orang tahu Firdaus, tidak ada yang tahu gitu kan. Bahkan kalau dari perkataan dia, aduh mohon maaf nih, dia tidak mencerminkan seperti pengacara. Dia tidak mencerminkan seperti pengacara.